Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imraatul Karimah, Prodi D3 Farmasi, nomor NPM 17, Universitas Islam Madura. Saya di sini akan mereview artikel tentang mikrobiologi yang berjudul Identifikasi bakteri Escherichia coli pada jajanan bakso tusuk di Sekolah Dasar Kecamatan Gunung Talang. Identitas jurnal Science Health volume 6 nomor 1 tahun 2019. Penulis Dina Putri Maya Sherly dan Dwi Anggraini. Reviewer Imraatul Karimah. Pendahuluan, pangan jajanan anak sekolah di Indonesia diketahui mengalami penurunan kualitas karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan makanan, yang merupakan hal yang perlu diperhatikan. Apabila makanan atau minuman yang mengandung bahan tercemar bila dikonsumsi akan menyebabkan penyakit bawaan makanan, foodborne disease. Hal ini ditunjukkan dengan data perbandingan menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tahun 2013 terjadi penurunan profil PJAS dari tahun 2013, yakni dari 80,79% turun menjadi 76,18%. Menurut laporan BPOM tahun 2013, terdapat 7 jenis pangan yang diuji, yaitu bakso, jeli atau agar sejenisnya, minuman, es bambu, es lilin, lollipop, es cendol, es campur dan sejenisnya, mie, minuman sirup, makanan gorengan seperti bakwan, sosis, batagor, cilok, lontong, makanan ringan. Berdasarkan hasil uji identifikasi, 4 makanan yang tertinggi yang tidak layak dikonsumsi yaitu minuman berwarna, kategori es, jeli, dan bakso. Penyakit bawaan makanan oleh bakteri dapat berupa intoksifikasi atau infeksi yang disebabkan oleh adanya toksin bakteri yang terbentuk dalam makanan, sedangkan infeksi melalui makanan disebabkan oleh masuknya bakteri ke dalam tubuh melalui makanan yang terkontaminasi, dan tubuh memberikan reaksi terhadap bakteri tersebut yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran cerna. Bakteri yang paling banyak menyebabkan infeksi melalui makanan diantaranya adalah Escherichia coli. Bakso tusuk merupakan jenis makanan jajanan yang terbuat dari tepung dan daging yang dibentuk bulat kemudian direbus, lalu diolesi bumbu khusus dan dibakar langsung di atas arang, serta disajikan dengan saus kacang. Karena harganya yang relatif murah, rasanya enak, dan penampilan yang menarik, maka jajanan ini sangat digemari oleh banyak anak sekolah. Namun perlu diwaspadai akan keamanan pangan bakso tusuk tersebut karena dijual dalam keadaan terbuka di pinggir jalan sekolah dan dibiarkan dalam waktu yang cukup lama. Risiko penularan infeksi melalui daging mentah yang terkontaminasi merupakan salah satu sumber utama penyakit bawaan makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Keamanan makanan adalah kondisi dan upaya yang perlukan untuk mencegah makanan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Analisis mikrobiologi penting dalam menentukan keamanan dan kualitas dari suatu makanan. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menghitung jumlah koloni bakteri dengan menggunakan metode TPC atau Total Plate Count. Sampel yang diambil adalah bakso tusuk yang dijual di 5 sekolah dasar berbeda di Kecamatan Gunung Talang. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabung reaksi, cawan Petri, gelas ukur, gelas piala,
jarum ose, batang pengaduk, vortex, oven, autoclave, inkubator, kapas, rak tabung, lampu spiritus, pipet mikro, dan Erlenmeyer. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel atau bakso tusuk, media endo-agar, larutan untuk pewarnaan gram, yaitu kristal karbon ungu, lugol, alkohol 90%, dan safranin, reagen KOH, reagen methyl red, dan reagen Ehrlich atau Kovac. Cara pengambilan sampel. Sampel dibeli dari penjual bakso tusuk di SD yang terdapat di Kecamatan Gunung Talang. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Wadah diberi kode, lokasi sampling, dan tanggal pengambilan sampel. Pada tabel 1 hasil uji biokimia, setiap sampel koloni yang tumbuh pada media tersebut menghasilkan koloni pada setiap sampel. Berdasarkan gambar di atas, bakteri Escherichia coli pada media endo agar pertumbuhannya baik, ditandai dengan koloni besar, elevasi cembung, smooth, dan berwarna merah muda metalik. Uji biokimia dilakukan untuk mengetahui sifat metabolisme dari koloni bakteri yang tumbuh pada media endo-agar dengan cara melihat kemampuan bakteri dalam memfermentasikan karbohidrat, menghasilkan H2S, menghasilkan gas, dan memproduksi asam. Pada tabel 2 yaitu jumlah koloni pada setiap konsentrasi pada setiap sampel. Berdasarkan tabel 2 didapatkan jumlah koloni pada setiap sampel bakso, dan untuk mengetahui jumlah bakteri pada setiap sampel maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus perhitungan koloni sehingga diperoleh hasil jumlah bakteri pada setiap sampel bakso yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. Interpretasi perhitungan pada setiap sampel. Berdasarkan pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa pada sampel 1 memiliki hasil rata-rata jumlah bakteri tertinggi dibandingkan dengan sampel lain, yaitu 1,5 kali 10⁵ CFU per gram, dan hasil terendah terdapat pada sampel 5 sebesar 2,3 kali 10⁵ CFU per gram. Berdasarkan pedoman kriteria cemaran pada pangan siap saji dan pangan industri rumah tangga dari BPOM tahun 2013, bakso tusuk dimasukkan ke dalam kategori makanan tepung dan olahannya yang memiliki ambang batas cemaran maksimum 1 kali 10⁵, sehingga pada penelitian ini terdapat 1 dari 5 sampel dapat dinyatakan tidak layak konsumsi karena jumlah bakteri yang telah melebihi ambang batas. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada setiap sampel bakso tusuk yang diuji telah terjadi cemaran bakteri baik melebihi ambang batas maupun tidak melebihi ambang batas. Jumlah koloni 1 dari 5 sampel yang diuji telah melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh BPOM RI tahun 2013 dengan batas cemaran maksimum 1 kali 10⁵. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.